bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Seperti biasa pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2020, saya akan menyampaikan market review dengan episode Free Ride. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Net Long Term TIC Flows yang naik dari sebelumnya minus 130,8 billion dolar menjadi 127 billion dolar. Kemudian ada dari US Total Net TIC Flows yang turun dari sebelumnya 121,7 billion dolar menjadi minus 4,5 billion dolar. Kemudian ada dari US Housing Starts yang naik dari sebelumnya 1011K menjadi 1186K. Sementara month-on-month naik dari sebelumnya 8,2% menjadi 17,3%. Kemudian kita akan beralih ke corporate news. Ada berita dari PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk atau AISA yang meraih penjualan neto 347,23 miliar rupiah hingga periode 31 Maret 2020, naik dari penjualan neto 320,48 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari iqplus.info. Kemudian ada dari PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk atau JKON yang telah mengantongi nilai kontrak baru senilai 650 miliar rupiah hingga Maret 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Total Bangun Persada Tbk atau TOTL yang telah mengantongi realisasi kontrak baru senilai 404 miliar rupiah hingga semester 1 2020 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, IHSG ditutup melemah 18 poin atau 0,37% menjadi 5.079. Sektor properti, keuangan, barang konsumsi, aneka industri dan infrastruktur menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 400 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini akan kita mulai dari Eropa terpuruk. Pada akhir pekan yang panjang kemarin masih belum memberikan hasil apa-apa nih bosku terkait dengan usaha Uni Eropa untuk memberikan persetujuan kepada paket stimulus senilai 750 miliar euro atau 856 miliar dolar. Tidak ada hasil atas kesepakatan tersebut disebabkan terlalu banyak perbedaan pendapat mengenai seberapa banyak dana tersebut harus didistribusikan. Dan setelah didistribusikan, pinjaman tersebut harus diberikan sebagai hibah atau pinjaman berbunga rendah. Padahal, Eropa membutuhkan dana bantuan tersebut segera di tengah situasi dan kondisi yang mulai kembali menekan perekonomian akibat virus corona. Presiden Dewa Eropa Charles Michel mengatakan bahwa dirinya telah memberikan proposal yang terbaru untuk mengurangi nilai handout menjadi 400 miliar euro atau turun dari sebelumnya 500 miliar euro. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Austria, Denmark hingga Swedia mengatakan bahwa mereka menolak tawaran tersebut karena mereka hanya membatasi pinjaman tersebut dalam bentuk hibah hanya 350 miliar euro. Dengan demikian hingga hari ini belum ada kesepakatan apapun nih bosku terkait dengan perbedaan pendapat tersebut. Sejauh ini diskusi tersebut masih berputar-putar di tempat yang sama. Memang sejauh ini ada dua perbedaan pendapat antara bagian utara yang lebih kaya namun masih dapat bertahan melawan corona atau negara-negara yang berada di selatan yang sudah cukup parah terkena dampaknya akibat corona. Sebelumnya, Presiden Sentral Eropa Christine Lagarde mengatakan bahwa perjanjian tersebut harus ambisius dalam hal ukuran maupun komposisi paket stimulus agar secara luas sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Komisi. Sejauh ini, Merkel dan Macron terus mendorong agar kesepakatan tersebut dapat selesai sebelum musim panas tiba. Namun tampaknya belum ada dorongan untuk menghasilkan apapun. Hal ini yang membuat posisi kian sulit karena di satu sisi, Eropa membutuhkan dana stimulus tersebut dalam waktu yang cepat. Namun di sisi yang lain, 27 negara masih terus berargumen terkait tentang pemberian stimulus tersebut. Kami hanya berharap semoga keputusan tersebut tidak menunggu Eropa kita menuju krisis baru, bantuan dikeluarkan. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah pesan dari JP Morgan. Jamie Dimon, seorang pemimpin dari salah satu bank terbesar di Amerika, JP Morgan Chase, mengatakan bahwa dirinya sedang mencoba untuk mengamati perekonomian Amerika. Seperti mengintip ke dalam lubang sumur yang gelap nih bosku, yang tidak tahu seberapa dalam lubang tersebut. Dimon mengatakan bahwa dalam resesi normal yang terjadi adalah pengangguran mengalami peningkatan,
angka kejahatan mengalami kenaikan, biaya hidup naik, dan harga rumah mengalami penurunan. Sejauh ini JP Morgan sudah memperoleh pendapatan terbesarnya pada kuartal kedua sebesar 33,8 miliar dolar. Sebagian besar didapatkan dari aktivitas perdagangan dan penggunaan utang serta ekuitas. Sejauh ini JP Morgan telah melihat setidaknya kurang dari 5 kemungkinan ekonomi akan mengalami situasi dan kondisi yang berbeda. Dan salah satunya adalah perusahaan akan menjadi lebih pesimis dan tingkat pengangguran juga akan mencapai 11% pada akhir tahun ini. Dan ada potensi bahwa akan mengalami peningkatan sebanyak 4,3% lebih buruk dari bulan April lalu. Dalam skenario terburuknya, virus corona akan mengalami kenaikan lebih tinggi pada musim gugur dan akan mendorong potensi lockdown yang lebih luas, sehingga tingkat pengangguran dapat meningkat sebanyak 23%. Kami sendiri tidak menyangka pernyataan dari Jamie Dimon, dan apa yang dikatakan cukup beralasan. Di tengah situasi dan kondisi yang justru bertambah buruk secara perlahan, akibat kenaikan wabah virus corona muncul pertanyaan seperti ini mengenai amunisi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah masih ada amunisi? Mendekati akhir bulan Juli, hampir semua stimulus dipastikan akan berakhir. Para pembuat kebijakan di Amerika akan melanjutkan pembicaraan tersebut pada pekan ini. Beberapa stimulus sebelumnya akan berakhir dalam kurun waktu beberapa minggu mendatang nih bosku. Partai Republik dan Demokrat masih memiliki beberapa permasalahan yang harus dibahas, termasuk diantaranya terkait dengan pemangkasan pajak gaji, yang dimana Presiden Trump meminta hal tersebut untuk dimasukkan sebagai bagian dari stimulusnya. Sejauh ini Partai Demokrat telah menyetujui tagihan sebesar 3,5 triliun dolar, sementara White House menyampaikan bahwa stimulus berikutnya tidak boleh melebihi 1 triliun dolar. Di satu sisi, kami juga berpikir mau seberapa jauh pemerintah terus melakukan stimulus, sedangkan pengendalian terkait dengan wabah virus corona masih sering diabaikan. Amerika telah melaporkan data terbaru terkait dengan tunjangan pengangguran, yang dimana angka tersebut masih cukup tinggi, karena masih ada cukup banyak masyarakat yang telah kehilangan pekerjaannya. Secara keinginan tentu saja stimulus dibutuhkan, namun secara perhitungan mungkin akan lain cerita. Setelah pekan lalu sebelumnya kita disibukkan dengan arisan bank sentral dari Jepang, Eropa, dan Indonesia, kali ini akan datang arisan berikutnya dari Hongaria, yang dimana sesuai proyeksi akan melakukan pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 15 bps. Di Ukraina juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Turki hingga dengan hari ini telah menurunkan tingkat suku bunga sebesar 375 bps atau 3,75%. Mungkin akan melakukan dan menarik napas terlebih dahulu setelah pertemuan pekan ini. Rusia juga mungkin akan melakukan hal yang sama, namun dengan potensi pemangkasan tingkat suku bunga yang lebih besar. Nigeria sendiri ada kemungkinan untuk mempertahankan tingkat suku bunga mereka sementara ini karena ada kenaikan inflasi sebelumnya. Setelah jalan-jalan dari arisan bank sentral, selanjutnya kita akan menantikan beberapa data mengenai makroekonomi dari Jepang, Korea Selatan, dan Thailand, yang dimana akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai perekonomian mereka. Bank Sentral Australia juga akan memberikan pernyataan pada hari Selasa terkait dengan perkembangan wabah virus corona dan impact yang ditimbulkan terhadap perekonomian Australia. Pemerintah Australia pun akan menyampaikan beberapa rencana fiskal untuk menjaga perekonomian Australia yang masih dalam tekanan akibat virus corona yang kembali menekan perekonomian. Ternyata meskipun pasar saham bergejolak mengalami kenaikan nih bosku, namun bukan berarti perekonomian di seluruh dunia dikatakan membaik. Masih cukup banyak hal yang harus kita perhatikan terkait dengan pemulihan ekonomi, apakah benar-benar terjadi atau hanya sebuah halusinasi. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah keputusan. Keputusan OPEC dan OPEC Plus yang sepakat untuk melonggarkan kebijakan pemangkasan produksinya dinilai menjadi harapan oleh para pelaku pasar. Koalisi 23 negara yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia itu akan menambahkan masing-masing sekitar 1 juta barel per hari dari kapasitas produksinya. Dengan demikian, secara kumulatif aliansi itu akan memangkas masing-masing sekitar 7,7 juta barel per hari pada Agustus setelah memangkas produksi sekitar 10 juta barel per hari selama 3 bulan berturut-turut untuk menstabilkan pasar dan mendukung harga minyak. Arab Saudi dan Rusia secara terbuka mendukung langkah itu, dan para negara lain yang berpartisipasi dalam konferensi online yang diselenggarakan pada Rabu 15 Juli 2020 setuju secara prinsip. Adapun peningkatan produksi itu akan diimbangi oleh produksi anggota OPEC yang tidak memenuhi komitmennya untuk mengurangi output pada Mei dan Juni seperti Irak dan Nigeria.
Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz bin Salman mengatakan bahwa penambahan produksi itu telah disepakati karena pihaknya melihat terdapat kenaikan permintaan yang mulai pulih dari pandemi COVID-19. Kami meyakini peningkatan produksi ini tidak akan mempengaruhi kenaikan harga minyak yang sudah mulai pulih ke level 41 US dollar per barel. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5030 hingga 5138. Belum sepakatnya pertemuan Eropa mungkin akan menjadi penghalang IHSG untuk menguat lebih lanjut. Berikut stop watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari INTP, kemudian yang kedua ada dari ITMG, dan yang ketiga ada dari ALI. Berikut kami akan menyampaikan dua saham pilihan pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Jcon yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 355 dan tingkat probabilitas sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada dari SMBR yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 420 dan tingkat probabilitas sebesar 53%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 455 dan tingkat probabilitas sebesar 68%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Kita kali ini ya bosku. Untuk lebih lengkapnya bosku bisa mengklik link di bawah ini atau bisa juga langsung kunjungi kami di website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan ya bosku. Kita jumpa lagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Emas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia.